Yang diceritakan oleh firman itu, Allah itu de facto, fakta, kenyataan. Yang sekarang saudara dengar itu de jure, hukum, secara benar. Kita tahu, oh penyakit kita udah ditanggung oleh Tuhan. Sepatah kata. Sepatah kata. Tadi saya saksikan di Jakarta bahwa pada tahun 79 saya ke Sydney. Saya baptis 4 orang. 2 laki, 2 perempuan. Yang 2 perempuan ini, ibu dan anak. Ibunya sekarang dulunya bekas dukun di Jakarta. Sekarang jadi pendeta, gerejanya paling banyak jemaatnya. Dia selalu bilang saya bapak rohaninya. 2 laki-laki ini, yang ini sudah ikut melayani, ini menantunya ini. Ini yang ini namanya John Waleleng. Dia orang Manado, tapi sakit kusta. Ketika dengar khotbah saya, dia percaya, kabur dia dari rumah sakit. Masih ada penengnya. Peneng rumah sakit. Kok kamu kabur? Saya pengen dibaptis om. Saya pengen dibaptis. Besok saya pulang, saya bilang, ini udah malam. Biar om malam juga gak apa-apa. Biar cuma saya gak apa-apa. Ya biar saya gak apa-apa. Ya ayo kita ke Bondi Beach. Malam jam 10. Pendeta di sana maksa saya belum jadi pendeta. Antar. Kita berdua saudara. Haleluya, jalan di pantai. Udah sampai ke sini, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus saya baptis. Haleluya. Amin. Saya lari karena dingin. Lari, tiris. Dia lagi gini, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Saudara tahu, besoknya saya dengar berita, kustanya sembuh. Maka saya ingin ketemu dia. Supaya kalau bisa, dia datang di Cianjur, cerita sama saudara. Tuhan kita tuh luar biasa. Luar biasa. Haleluya. Tidak ada yang mustahil. Matius 8 ayat 17. Dia udah tanggung. Bilurnya sungguh heran. Bilurnya membawa kesembuhan. Syaratnya gampang. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Bilurnya. Di Manado ada satu pendeta, Tuhan pakai dalam kesembuhan ilahi. Ya, kalau di Manado, kalau pendeta khotbah, di belakang ini pendeta-pendeta semua. Dia bantu doa. Kalau saya lagi khotbah, mereka haleluya. Yesus, haleluya. Ibu rohani juga di belakang pendeta. Oh, haleluya. Doakan itu. Ini pendeta lagi KKR, istrinya ada di sebelah, di belakang dia. Pendeta-pendeta banyak. Dia saking semangatnya, yang sakit maju ke depan. Bulirnya. Jadi istrinya bilang, Papa salah. Papi salah. Bulirnya sungguh heran. Banyak orang maju ke depan. Bulirnya. Nggak sadar dia. Bulirnya. Dan malam hari itu banyak yang disembuhkan oleh bulir Yesus. Nyanyi salah aja sembuh. Apalagi kalau nyanyinya benar. Kita lihat ayatnya. 1 Petrus 2. Dalam 1 Petrus Fatsal 2. 1 Petrus Fatsal 2. Puji Tuhan. 1 Petrus Fatsal 2. Ayat yang ke-24. Mari kita renungkan ayat ini dan saya mengharap Roh Kudus akan membangkitkan iman di hati saudara. Ia sendiri, ayat 24, telah
memikul. Kata telah sudah belum? Sudah. Telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Sama-sama. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ayat 25. Sebab dulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan memelihara jiwamu. Saya ketua majelis daerah di Jawa Barat, baru terpilih. Sampai 2017. Orang lain senang-senang, om terpilih, Maranatha, awon datu, Tuhan datang, awon datu. Di Bandung, saya mah ngopi aja di coffee shop sendirian ngopi. Ada pengajian, om gak masuk om? Enggak lah, sana udah ngomong aman. Kalau sana udah ngomong aman, tenang aja, biarin orang, pakai masukin kertas. Awon datu. Dari pertama nggak terkejar. Ya 5 calon. Wah. Dari 5 calon ini saya paling muda loh. Paling muda, pangora. Nah. Kenapa saya giniin? Karena waktu Minggu dicukur, saya keenakan dicukur. Itu orang rambut saya diacungin ke luhur. Siga semar, siga rintintin, makanya saya begini aja terus. Supaya dia gini. Tadi juga tuh, mau kebaktian dia udah ngacung-ngacung lagi. Haleluya. Kenelah kio gini. Pokoknya maka pilih tetap. Haleluya. Sampai mana tadi? Sampai mana? Hah? Sampai mana saya khotbah? Ayo, gereja Pantai Kosta di Cianjur ini dulu disebut gereja kandang ayam. Bener. Dihina, diolok, gereja kandang ayam. Sekarang kita berani ngadu, jemaat kita paling banyak di Cianjur. Dulu mah gereja kandang ayam. Kenapa sebutkan ayam? Gereja dulu tuh di panggung, saudara. Di panggung pakai bilik. Papa saya kalau lagi khotbah, kalau pagi atau apa, lagi ngajar sekolah minggu, percaya sama Yesus di bawahnya. Sekarang yang di bawah kita ribut itu saudara-saudaraku ayam hidup. Anak-anak sekolah minggu. Aduh bandelnya saya bilang tuh. Gus bandel teh gundul. Aduh ampun. Sampai saya udah gak bisa ngomong ini anak. Saya bilang bapaknya suruh diam atau nggak bisa om, nggak bisa. Dalam nama Yesus nggak bisa. Dalam nama Yesus mesti dipuasain tuh anak supaya dia diam. Yang saya takut dia naik ke atas tuh, nggak ada yang bisa nurunin. Ya. Oleh bilurnya. Dulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala. Siapa gembala saudara? Yesus. Dan pemelihara jiwamu. Ingat loh. Yesus tuh bukan cuma nyembuhkan, bukan cuma tabib. Dia memelihara jiwa kita. Hati yang gembira ada. Aduh, luar biasa. Saudara mau apa susah-susah? Saudara sukacita sedih itu sudah obat. Seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang keringkan tulang. Itu yang datangin encok tuh yang begitu. Semangat yang patah. Saya udah stres, saya nggak bisa apa. Saya nggak bisa doa. Kita mesti positif. Haleluya. Mesti positif. Hati yang gembira
gembira. Tuhan. Jadi Tuhan senang kalau saudara gembira. Jangan datang ke gereja. Saya duduk di atas loh, saya liatin loh. Bener. Saya liatin semua. Cuman yang pintar tuh yang duduk di atas. Duduknya paling belakang, gak kelihatan. Dia tidur juga saya gak tahu. Tapi saudara, dulu saya suka liatin gaya-gayanya anak-anak Tuhan kalau tepuk tangan. Ada yang tepuk tangan dulu ya. Dulu gak ada sekarang. Jangan sampai saudara nanti dilihat-lihat. Gak ada sekarang. Tepuk tangan seperti ada lem di tangannya. Ada yang tepuk tangan gini. Tukang naon teh mah? Tukang nyieun kue onde. Oh, palingan. Oh, bikin onde dia. Dulu sebelah kita ini tempat tupok. Sebelah ini. WARC punya rumah tempat tupok. Salah satu yang tupok bertobat. Saya yang baptis dia. Tepuk tangannya beda. Ngocok kartu atuh. Tapi dia sudah di sorga sekarang. Sudah senang dia. Ya, di Semarang saya lihat. Pendetanya 80 tahun. Om, itu yang paling depan itu kerjanya apa? Oh, itu guru judo. Oh, pantesan. Saudara mau tepuk tangan bagaimana? Silakan. Ada lagi satu saudaraku di lawang pendeta itu maka lu nyanyi haleluya, haleluya. Saya bilang, "Bro, kenapa mesti ke belakang? Pokoknya enak. Haleluya. Kalau nggak ke belakang tuh nggak enak. Nanti kena kepala orang. Haleluya." Enggak, orang udah tahu katanya. Orang udah tahu. Kalau saya ada di depan dia minggir. Haleluya. Oh, Yesus heran. Luar biasa. Saya ingin saudara menikmati Yesus. Kesembuhannya, kebaikannya, pemeliharaan jiwa saudara itu. Bukan di asuransi jiwa. Asuransi kerajaan sorga. Yesus memelihara jiwa kita. Haleluya. Maka kalau datang ke gereja harus senyum. Begitu senyum aja udah 50% sembuh. Benar. Senyum. Senyum dan bermuka gembira, angkat suara pujilah dia, bertepuk tangan semua, senyum dan gembira. Kecuali saudara sakit gigi. Itu bisa. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah dia, bertepuk tangan semua, senyum dan gembira. Yang terakhir saya bersaksi. Dulu gereja kita punya Om Bolang. Udah meninggal sekarang. Om Bolang itu dulu dia jadi supirnya Osborne. Jadi dia nanya. Dia dulunya orang kapal. Apa rahasianya sampai Bapak bisa mendoakan orang sakit sembuh? Itu Osborne sampai sekarang masih hidup. Banyak puasa. Jadi ini Om Bolang, Osborne pulang, dia puasa Tuhan. Tuhan kasih karunia itu, sembuh, kesembuhan ilahi di mana-mana. Kesembuhan ilahi. Sembuh sana, kesembuhan ilahi di sini. Kesembuhan ilahi. Satu kali Yogyakarta bikin kebaktian. Om Tekim Kui namanya, bikin kebaktian. Kunjungilah kebaktian kebangunan rohani dan kesembuhan ilahi dibawa oleh pendeta W.H. Bolang dari Tanjung Priok. Orang datang, bawa yang sakit semua, bawa yang sakit.